Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hari ini kita belajar bahasa Arab, melanjutkan materi nahwu kita. Kali ini kita akan belajar mengenai pengecualian atau istisna. Pengecualian dalam bahasa Arab bisa menggunakan 8 kata berikut ini, yang dikenal dengan adatul istisna atau alat istisna. Maksudnya, ketika kita ingin membuat kalimat dengan pengecualian, kita menggunakan kata-kata berikut ini, yaitu illa, ghairu, siwa, suwa, sawa'u, khala, qada, hasya. Kata-kata ini artinya kecuali. Selanjutnya, istilah yang digunakan dalam kalimat pengecualian. Jadi kalau kita membuat kalimat dengan menggunakan pengecualian, ada istilah-istilah yang harus kita ketahui. Yang pertama, huruf atau isim istisna, yang dikenal dengan adatul istisna. Jadi adatul istisna yang 8 kata yang tadi sudah kita baca, itu ada yang termasuk huruf istisna, ada juga yang termasuk isim istisna. Selanjutnya ada istilah mustasna, yaitu artinya yang dikecualikan. Maksudnya adalah isim mansub yang terletak setelah alat istisna untuk menyelisihi hukum sebelumnya. Selanjutnya ada istilah mustasna minhu, yang artinya yang dikecualikan darinya. Artinya yang dijadikan patokan pengecualian. Untuk mustasna minhu ini bukan kedudukan di dalam kalimat, karena bisa masuk ke dalam kedudukan kata pada kalimat. Sebagai contoh, kita perhatikan contoh kalimat yang berwarna merah. Kita baca kalimatnya, qomatul labu illa zaidan. Di sini artinya para siswa berdiri kecuali Zaid. Kita bedah setiap kata dari kalimat ini. Kata qoma ini merupakan fiil dan kata at-tullabu ini merupakan fa'il dan kata ila ini merupakan huruf istisna. Lalu kata berikutnya, kata zaidan ini merupakan mustasna. Nah, di sini mustasna minhunya menduduki kedudukannya di sini sebagai fa'il. Semoga dengan contoh ini kita memahami istilah-istilah yang digunakan ketika membuat kalimat dengan pengecualian. Selanjutnya kita akan belajar mengenai pengecualian dengan ila. Maksudnya ketika kita ingin membuat kalimat pengecualian dengan menggunakan kata ila, ada 3 kaidah yang harus diperhatikan. Kaidah yang pertama, bila kalimatnya sempurna, artinya kalimat itu ada mustasna minhunya. Dan kalimat positif, artinya kalimat itu tidak didahului oleh huruf nafi. Huruf nafi ini sudah kita pelajari, yaitu huruf penafian atau peniadaan. Maka mustasnanya wajib mansub. Untuk memahami kaidah yang pertama ini, kita perhatikan contoh berikut ini. Kita baca kalimatnya, hadaratul labu illa zaidan, yang artinya para siswa itu hadir kecuali Zaid. Kita bedah dulu setiap kata dari kalimat ini. Kata hadoro ini merupakan fiil dan kata at-tullabu ini merupakan fa'il. Dan kata ila ini merupakan huruf istisna. Lalu kata zaidan ini mustasna. Mustasna ini adalah isim mansub setelah alat istisna. Nah, di sini alat istisna yang digunakan adalah kata ila. Kalau kita perhatikan, kalimat ini sempurna dan positif, tidak didahului huruf nafi. Nah, di sini dikatakan sempurna jika disebutkan mustasna minhunya. Pada kalimat ini, mustasna minhunya adalah kata at-tullabu.
di mana kata at-tulabu ini dijadikan patokan untuk pengecualian. Selanjutnya untuk kaidah yang kedua, bila kalimatnya sempurna, artinya kalimat itu ada mustasna minhunya dan negatif. Maksudnya kalimat itu negatif, yaitu kalimat yang didahului oleh huruf nafi. Maka mustasna boleh mansub atau boleh mengikuti i'rab mustasna minhu sebagai badal. Untuk memahami kaidah yang kedua, kita perhatikan contoh berikut ini. Kita perhatikan kalimat yang pertama. Ma hadaratul labu illa Zaidan. Yang artinya, para siswa tidak hadir kecuali Zaid. Kita akan bedah setiap kata dari kalimat ini. Kata ma ini merupakan ma nafi. Lalu kata hadoro ini merupakan fi'il, dan kata at-tullabu ini merupakan fa'il, dan kata ila ini merupakan huruf istisna atau bagian dari adatul istisna. Selanjutnya kata Zaidan ini merupakan mustasna. Kalau kita perhatikan, nah di sini kalimat ini kalimat sempurna tetapi negatif. Negatifnya karena didahului oleh penafian atau peniadaan. Yang artinya di sini tidak. Maka di sini kaidah yang pertama ini mustasnanya boleh mansub. Nah, di sini mustasnanya pada kata Zaidan ini dalam keadaan mansub. Selanjutnya kita perhatikan untuk contoh kalimat yang kedua. Ma hadaratul labu illa Zaidun. Nah, di sini artinya sama ya. Para siswa tidak hadir kecuali Zaid. Kita bedah setiap kata dari kalimat ini. Kata ma ini merupakan ma nafi. Lalu kata hadoro ini fi'il. Dan kata at-tullabu ini merupakan fa'il. Lalu kata ila ini huruf istisna. Dan kata zaidun. Nah, di sini kata zaidun kita perhatikan. I'rabnya mengikuti mustasna minhu. Pada kalimat ini mustasna minhunya menduduki kedudukannya sebagai fa'il. Nah, di sini pada kaidah yang kedua, bila kalimatnya sempurna dan negatif, maka mustasna boleh mansub atau boleh mengikuti i'rab mustasna minhu dan kedudukannya sebagai badal. Jadi pada kalimat yang kedua, kata Zaidun di sini dalam keadaan marfu, ini kedudukannya sebagai badal pada kalimat ini. Di mana kata Zaidun ini mengikuti i'rabnya mustasna minhu. Nah, di sini mustasna minhunya menduduki kedudukannya sebagai fa'il, yaitu pada kata at-tullabu. Selanjutnya untuk kaidah yang ketiga, bila kalimatnya tidak sempurna, artinya kalimat itu tidak ada mustasna minhunya dan negatif, yaitu kalimat yang didahului oleh penafian. Maka i'rab mustasna tergantung kedudukannya di dalam kalimat. Untuk memahami kaidah yang ketiga ini, kita perhatikan contoh berikut ini. Kita perhatikan contoh yang pertama. Ma hadoro illa Zaidun. Nah, di sini artinya tidak ada yang hadir kecuali Zaid. Kita akan bedah setiap kata dari kalimat ini. Ma di sini ma nafi, yaitu penafian yang artinya tidak. Lalu kata hadoro ini merupakan fi'il. Dan kata ila ini merupakan adatul istisna, yaitu huruf istisna. Lalu kata Zaidun, nah di sini i'rabnya kata Zaidun ini tergantung kedudukannya di dalam kalimat. Kita harus menentukan kedudukannya apa, lalu kita bisa menentukan i'rabnya. Maksudnya, kita perhatikan untuk contoh yang pertama, perhatikan susunan kalimat sebelum kata ila. Di sini ada kata ma hadoro.
Kalau kita perhatikan di sini cuman ada manafi dan fiil. Maka kekurangan pada kalimat ini tidak ada fa'ilnya. Maka di sini i'rab kata Zaidun ini mengikuti kedudukannya. Karena kalimat ini tidak ada fa'ilnya, maka di sini kata Zaid kedudukannya sebagai fa'il, di mana fa'il itu harus dalam keadaan marfu. Maka di sini kata Zaidun dalam keadaan marfu, menyesuaikan kedudukannya sebagai fa'il. Selanjutnya untuk contoh yang kedua, kita baca kalimatnya. Ma ra'aitu illa Zaidan. Tidak ada yang aku lihat kecuali Zaid. Kita bedah setiap kata dari kalimat ini. Ma di sini ma nafi, yaitu ma penafian. Lalu kata ro'aitu ini merupakan fi'il yang sudah bersambung dengan fa'ilnya. Ini adalah tasrif lugawi fi'il madi pada domir ana. Lalu kata ila ini merupakan huruf istisna. Kata Zaidan, nah di sini untuk menentukan i'rab kata Zaid, ini kita akan melihat kalimat sebelum adatul istisna, sebelum alat istisnanya. Kalau kita perhatikan di sini kalimat sebelum kata ila yaitu ma ro'aitu. Nah, di sini kalau kita perhatikan fiilnya ini fiil muta'adi. Dia butuh objek. Maka di sini kata Zaid kedudukannya sebagai maf'ul bih. Maka di sini keadaannya maf'ul bih harus dalam keadaan mansub. Maka di sini Zaid keadaannya mansub. Selanjutnya kita perhatikan contoh berikutnya. Kita baca kalimatnya. Ma marortu ila bi Zaidin. Yang artinya aku tidak berpapasan kecuali dengan Zaid. Kita bedah setiap kata dari kalimat ini. Ma-nya ma nafi. Marortu ini merupakan fiil yang sudah bersambung dengan fa'ilnya. Ini merupakan tasrif lugawi fiil madi pada domir ana. Lalu kata ila ini merupakan huruf istisna. Nah, di sini kata bi di sini merupakan huruf jar. Maka kata Zaidin atau kata Zaid ini kedudukannya sebagai isim majrur karena didahului oleh huruf jar. Ini untuk memahami kaidah yang ketiga, kita harus memperhatikan susunan kalimat sebelum adatul istisna, sebelum alat istisnanya. Apa yang dibutuhkan kalimat itu? Seperti contoh pertama, mahadoro ila Zaidun. Nah, di sini kalimat ini yang dibutuhkan adalah fa'il karena sebelum kata ila, kalimat itu hanya terdiri dari manafi dan fi'il. Maka kata setelah ila kedudukannya sebagai fa'il. Jadi untuk menentukan i'rab mustasna, kita harus menentukan kedudukannya di dalam kalimat tersebut. Semoga contoh-contoh ini bisa dipahami. Selanjutnya pengecualian dengan menggunakan kata goiru, siwa, suwa, sawa'u. Artinya ketika kita membuat kalimat dengan menggunakan 4 kata ini, maka yang menjadi mustasnanya adalah 4 kata ini. Berbeda ketika sebelumnya kita membuat kalimat pengecualian dengan kata ila. Maka yang menjadi mustasnanya itu adalah kata setelah ila. Adapun kata setelahnya sebagai mudhof ilaihi. Maka ketika kita menggunakan kalimat pengecualian dengan 4 kata ini, ada 3 kaidah yang harus diperhatikan. Kita perhatikan untuk kaidah yang pertama, bila kalimatnya sempurna, yaitu ada mustasna minhunya dan positif, artinya tidak ada penafian, maka mustasnanya wajib mansub. Sebagai contoh kita perhatikan kalimat berikut ini. Kita baca untuk kalimat yang pertama, hadaratul labu goiro Zaidin, yang artinya para siswa itu hadir kecuali Zaid.
Jadi 4 kata ini artinya kecuali, atau ada juga yang menerjemahkan dengan selain. Kita bedah setiap kata pada kalimat ini. Kata hadoro ini merupakan fiil, dan kata at-tulabu ini merupakan fa'il, dan kata goiro ini kedudukannya sebagai mustasna. Ini merupakan isim istisna. Dan selanjutnya kata zaidin ini sebagai mudhof ilai, di mana kata mustasna ini juga sebagai mudhof. Selanjutnya kita perhatikan untuk contoh yang kedua. Kita baca kalimatnya, hadarat tullabu siwa zaidin. Artinya sama, para siswa itu hadir kecuali Zaid. Jadi keempat isim istisna ini artinya kecuali. Ada juga yang menerjemahkan selain. Kita bedah setiap kata dari kalimat ini. Kata hadoro ini merupakan fiil, dan kata at-tullabu ini merupakan fa'il, dan kata siwa ini merupakan mustasna. Hanya keadaan mansubnya tidak terlihat karena kata siwa ini diakhiri oleh alif maksurah. Lalu kata zaidin ini sebagai mudhof ilai. Selanjutnya untuk kaidah yang kedua, bila kalimatnya sempurna, yaitu disebutkan mustasna minhunya, dan negatif, yaitu didahului oleh penafian, maka mustasna boleh mansub atau boleh mengikuti i'rab mustasna minhu sebagai badal. Sebagai contoh, kita perhatikan contoh berikut ini. Kita perhatikan kalimat yang pertama, ma hadarat tullabu ghaira zaidin, yang artinya para siswa tidak hadir kecuali Zaid. Ada juga yang menerjemahkan dengan para siswa tidak hadir selain Zaid. Kita akan bedah setiap kata dari kalimat ini. Ma di sini adalah ma nafi, yaitu untuk penafian, yang artinya tidak. Lalu kata hadoro di sini merupakan fiil, dan kata at-tullabu ini merupakan fa'il, dan kata goiro di sini sebagai mustasna, maka keadaannya harus mansub. Lalu untuk kata zaidin ini kedudukannya sebagai mudhof ilai. Selanjutnya kita perhatikan kalimat yang kedua, ma hadarat tullabu goiru zaidin. Kita bedah setiap kata dari kalimat ini. Ma di sini merupakan manafi, yaitu untuk penafian. Kata hadoro di sini merupakan fiil, dan kata at-tullabu ini merupakan fa'il, dan kata goiru ini sebagai badal. Maka di sini i'rabnya mengikuti i'rab mustasna minhu, yaitu dalam keadaan marfu. Karena di sini mustasna minhunya menduduki kedudukannya sebagai fa'il. Jadi mengikuti i'rabnya mustasna minhu dalam keadaan marfu. Selanjutnya untuk kata zaidin ini sebagai mudhof ilai. Kaidah ini juga berlaku untuk isim istisna yang lain seperti siwa, suwa, atau sawa'u. Selanjutnya untuk kaidah yang ketiga, bila kalimatnya tidak sempurna, yaitu tidak disebutkan mustasna minhunya, dan kalimatnya negatif, yaitu didahului oleh penafian, maka i'rab mustasna tergantung kedudukannya di dalam kalimat. Artinya apa yang dibutuhkan oleh kalimat itu. Sebagai contoh, kita perhatikan contoh berikut ini. Ma hadoro goiru zaidin. Tidak ada yang hadir kecuali Zaid. Kita akan bedah setiap kata dari kalimat ini. Ma di sini merupakan manafi, yaitu untuk penafian. Lalu kata hadoro ini merupakan fiil, dan kata goiru di sini kedudukannya sebagai fa'il. Karena pada kalimat ini belum ada fa'ilnya, maka di sini kata goiru kedudukannya sebagai fa'il. Selanjutnya untuk kata zaidin ini kedudukannya sebagai mudhof ilai. Selanjutnya untuk kalimat yang kedua, ma ro'aitu goiro zaidin. Tidak ada yang aku lihat kecuali Zaid.
Kita akan bedah setiap kata dari kalimat ini. Ma di sini merupakan ma nafi, yaitu untuk penafian. Lalu kata ro'aitu, ini fiil yang sudah bersambung dengan fa'ilnya. Ini adalah tasrif lugawi fiil madi pada domir ana. Selanjutnya kata goiro di sini kedudukannya sebagai maf'ul bih. Karena pada kalimat ini dibutuhkan maf'ul bih. Selanjutnya untuk kata zaidin, ini kedudukannya sebagai mudhof ilaih. Selanjutnya kita perhatikan untuk kalimat berikutnya. Ma marortu bi ghairi zaidin. Aku tidak berpapasan dengan selain Zaid. Kita akan bedah setiap kata dari kalimat ini. Ma di sini merupakan ma nafi, yaitu untuk penafian. Lalu kata marortu ini merupakan fiil yang sudah bersambung dengan fa'ilnya. Ini adalah tasrif lugawi fiil madi pada domir ana. Lalu di sini bi ini adalah huruf jar. Dan untuk kata goiri ini kedudukannya sebagai isim majrur. Karena pada kalimat ini dibutuhkan isim majrur. Selanjutnya kata zaidin pada kalimat ini kedudukannya sebagai mudhof ilaih. Untuk kaidah yang ketiga ini juga bisa diterapkan untuk isim istisna yang lain, seperti siwa, suwa, atau sawa'u. Semoga contoh-contoh ini bisa dipahami. Selanjutnya pengecualian dengan kata khala, ada, hasya. Ketika kita membuat kalimat pengecualian dengan menggunakan kata khala, ada, hasya, maka mustasna boleh mansub dan boleh majrur. Kalau mustasnanya mansub, maka kata khala, ada, hasya ini dianggap sebagai fiil. Maka di sini mustasnanya kedudukannya sebagai maf'ul bih. Kalau boleh majrur, nah di sini khala, ada, hasya itu dianggap sebagai huruf jar. Sebagai contoh kita perhatikan contoh kalimat berikut ini. Nah di sini kita menggunakan kata khala. Kita perhatikan contoh kalimatnya. Hadaratul labu khala zaidan. Kita akan bedah setiap kata dari kalimat ini. Kata hadoro ini merupakan fiil dan kata at-tullabu ini merupakan fa'il dan kata khala pada kalimat ini dianggap sebagai fiil. Maka kata zaidan di sini kedudukannya sebagai maf'ul bih. Pada kalimat ini artinya para siswa itu hadir kecuali Zaid. Selanjutnya kita perhatikan contoh berikutnya. Hadaratul labu khala zaidin. Kita akan bedah setiap kata dari kalimat ini. Kata hadoro ini merupakan fiil dan kata atul labu ini merupakan fa'il dan kata khala pada kalimat ini dianggap sebagai huruf jar. Maka kata zaidin pada kalimat ini sebagai isim majrur. Hal ini juga bisa diterapkan untuk kata ada dan hasya. Ketika kita ingin membuat kalimat dengan 3 kata ini, kita boleh menganggapnya sebagai fiil atau sebagai huruf jar. Semoga contoh ini bisa dipahami. Demikian materi kita mengenai pengecualian. Semoga materi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.